إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Khatib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada diri pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali keadaan muslim dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang mengaku beriman atau orang yang beragama Islam, bukan orang kafir, bukan. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang menjaga neraka tersebut, di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang ganas, yang bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tadi tidak akan pernah membangkang kepada Allah dan akan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Kemudian keluarga kita. Ini adalah dua kewajiban yang penting untuk kita. Terutama kita sebagai bapak, sebagai kepala keluarga. Dan di sini ada yang mungkin belum berkeluarga. Itu pesan yang penting oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh menjaga diri sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi teladan sebagai kepala keluarga. Jadi bukan hanya mencari nafkah, tidak. Nabi kita itu bukan hanya sebagai pencari nafkah, bukan hanya sebagai nabi, tidak. Nabi kita itu adalah bapak untuk keluarganya. Kata Nabi SAW, "Murru auladakum bis-sholati li sab'in." Perintahkanlah oleh kalian untuk anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Wa dhribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah anak kalian kalau seandainya mereka tidak mau salat ketika usia 10 tahun. Wa farqu bainahum fil maqadir, dan pisahkan ranjang kalian dengan mereka. Kalau sudah usia umur 10 tahun, tidak boleh lagi seranjang dengan orang tua, laki-laki ataupun perempuan. Karena apa? Karena kalau sudah umur 10 tahun, itu merupakan proses peralihan. Dia beranjak mulai dewasa. Takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau anak perempuan masih seranjang dengan bapaknya, takutnya nanti terjadi perzinahan antara bapak dan anak. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau seandainya anak laki-laki umur 10 sampai dia di atasnya, 10 di atasnya, kalau masih seranjang dengan ibunya, takutnya akan ada terjadi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Maka dipisah antara anak dan orang tua, tidak boleh lagi hidup seranjang ketika usia 10 tahun. Kaum muslimin rahimakumullah, yang saya sebutkan tadi, ayat surat Tahrim ayat yang ke-6, kemudian hadis Nabi SAW, itu merupakan salah satu contoh bahwasannya Islam memerintahkan kita bukan hanya untuk sebagai pencari nafkah, bukan hanya untuk sebagai nyari duit, selesai kewajiban kita. Tidak sampai situ, kaum muslimin.
Ketika kita itu menikah dengan orang yang kita cintai, artinya kita sudah siap bertanggung jawab. Dan ketika kita punya anak, artinya kita harus bertanggung jawab sama anak kita. Kalau kita sudah punya anak, maka pola hidup kita jangan seperti orang bujang lagi. Gak bisa. Kita bukan orang bujang lagi kalau sudah punya anak. Pola kita harus berbeda, karena kita sudah jadi bapak. Dan anak kita itu butuh perhatian. Di Al-Quran, contohnya kisah Luqman Al-Hakim, surat yang ke-31, yaitu Luqman, ayat yang ke-12 sampai ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Seorang bapak mendidik anaknya bagaimana untuk menjauhi syirik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, amal ma'ruf nahi munkar, perintah untuk mengerjakan sholat, kemudian bersabar, kemudian tawadu, kemudian hidup sederhana. Seorang bapak. Kemudian ada kisahnya lagi, Ibrahim dan Ismail, di mana Nabi Ibrahim menanti seorang anak ketika usia 80 tahunan. Kemudian ketika sudah dewasa, beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpiku. Adbahuka fanzur madza tara. Aku melihat engkau di mimpi, aku menyembelih engkau. Bagaimana wahai anakku, anak saya? Apakah Ismail? Oh sudahlah, kejam sekali perintah Allah. Tidak seperti itu. Ya. Kata Ismail, ya abati, wahai bapakku saya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajuni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku dalam keadaan bersabar. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal kita lihat saja hadis-hadis Nabi. Bagaimana cara Nabi SAW mendidik anaknya. Bahkan Fatimah, kalau seandainya dia mencuri, Nabi akan potong tangan Fatimah. Nabi kita berbuat adil, bukan membela. Oh Fatimah mencuri, mesti dibela. Enggak, Fatimah salah. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai bapak jangan pernah melepaskan tanggung jawab untuk mendidik anak. Jangan pernah dilepaskan. Bapak itu adalah orang yang paling dihormati. Kalau seandainya seorang anak tidak menghormati lagi bapaknya di rumah, nggak ada harga diri lagi kita. Bapak menjadi contoh teladan untuk anak dan istrinya. Jangan sampai kita menyuruh, nak sholat nak, kita sendiri tidak sholat. Nah, hafalkan Quran 30 juz, kita sendiri pun bisa ngaji. Bagaimana seorang anak mau mencontoh? Siapa yang mau menjadi suri tauladan di rumah? Anak itu tidak butuh banyak nasihat, enggak. Anak itu lebih menyukai contoh. Bapaknya merokok, ikut merokok. Bapaknya tidak salat juga. Mudah sekali mencontoh. Tidak perlu kasih dalil Al-Quran hadis, enggak, contohkan. Contohkan. Ke masjid bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng, kemudian ajarkan bagaimana caranya bersedekah, ajarkan bagaimana caranya berbuat baik sama tetangga. Kita ajarkan. Makanya sebelum kita itu menikah, kita harus punya ilmu agama yang cukup. Jangan sampai pahala baca Quran, pahala sholat, pahala baca Al-Fatihah, nyuruh ustadz yang ngajarin. Jangan sampai. Pahalanya baik untuk ustadz ya. Kita dapat apa? Kalau seandainya semua pahala dikasih ke ustadz, amal jariah apa yang kita akan dapat? Bukankah 3 hal? Amal yang tidak akan terputus, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Bagaimana kita mau bisa saleh anak kita kalau kita sendiri tidak saleh? Dan itulah kaum muslimin pentingnya seorang bapak
bukan hanya melepaskan tanggung jawab kepada ibunya saja. Makanya jangan heran anak sekarang itu gemulai-gemulai, laki-laki tapi gemulai, karena tidak ada peran bapak di situ. Di mana peran bapak itu ketegasan, cara memimpin, itu peran bapak. Bagaimana mengatasi permasalahan, itu di mana kita dapatkan? Bapak itu yang berperan penting di situ. Jadi wajar saja kalau anak laki-laki kita penakut, gemulai, karena lebih banyak dengan ibunya, bukan dengan bapaknya. Muslimin, rahimakumullah. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalani aktivitas kita, menjalani peran sebagai bapak keluarga. Aku berdoa wastaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita tahu di zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh tantangan, khususnya bagi para orang tua yang mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan, di mana zaman sekarang itu akhlak anak-anak itu tidak bisa dikontrol, bahkan para gurunya pun tidak berakhlak sekarang, seperti itu. Maka dari itu pendidikan itu bukan hanya kita menyerahkan kepada sekolah. Yang penting sekolahnya mahal. Sekolahnya mahal nggak akan menjamin anak kita jadi soleh. Nggak ada yang jamin. Karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Peran orang tua, pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan di masyarakat. Tiga hal ini. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Itu yang mempengaruhi anak kita. Maka jangan heran kalau ada anak yang keluar dari pondok pesantren tapi akhlaknya belum baik. Wajar saja, di rumahnya seperti itu, dibiarkan saja. Ketika keluar dari pondok pesantren dibiarkan. Wajar. Teman-temannya masih nakal, ya wajar. Walaupun keluar dari pondok pesantren, gak ada hubungan. Wajar. Maka dari itu kita sebagai bapak berusaha. Ingat ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka. Dan satu pertanyaan lagi mungkin, apakah kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyekolahkan anak ke pesantren, menyekolahkan anak ke sekolah Islam? Apakah wajib? Tidak wajib. Dalam Islam tidak diwajibkan ke pesantren, tidak diwajibkan ke sekolah Islam. Yang diwajibkan apa? Yang diwajibkan itu adalah kita memfasilitasi anak kita untuk belajar agama. Entah mau kita yang ngajarin sendiri, dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke TPA, di kursus agama ataupun yang lainnya, wajib di situ. Itu wajibnya. Jadi tidak wajib ke pesantren, tidak wajib ke sekolah Islam. Yang wajib itu kita berusaha memfasilitasi agar anak kita mendapatkan ilmu agama yang cukup. Setelah kita lepas, maka dia sudah siap secara mental, secara agama, secara ilmu dunia sudah siap dilepas. Dan kita sebagai bapak pasti akan merasa bangga karena anak kita sudah siap dilepas. Jadilah bapak yang bertanggung jawab, jujur dan adil, dan jadilah bapak yang siap laksana sebagai komandan yang memimpin pasukannya untuk bertempur melawan musuh. Siapa musuh kita? Setan. Itu maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad.